Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sistem komputer mengenai materi gerbang logika. Sebelumnya, apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu, semangat terus belajar di rumahnya ya. Oke, kita awali belajar hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai gerbang logika. Yang pertama ada gerbang dasar. Gerbang dasar itu dibagi menjadi 3 gerbang, yaitu gerbang logika AND, gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. Gerbang logika AND. Gerbang logika AND itu ditulis menggunakan tanda titik dan memiliki konversi umum, yaitu output yang akan bernilai 1 jika semua input bernilai 1. Jadi outputnya akan bernilai 1, output itu yang Y, jika inputnya A dan B-nya itu bernilai 1. Gerbang logika AND dapat memiliki 2 atau lebih inputan, seperti itu. Nah, tanda titik di sini misalnya seperti ini. A dot B ya ini sama dengan Y. Nah, jadi titik itu dot di sini ya untuk tanda gerbang logika AND. Nah, jadi di gerbang logika AND itu kalau salah satu outputnya ada 0 atau dua-duanya 0, pasti salah satu inputnya 0 atau dua-duanya 0, maka outputnya pasti 0. Namun, jika inputnya 1 dan 1, maka outputnya akan 1. 1 itu apa sih? 1 itu saklarnya tertutup, dicetrekin. Kalau 0, saklarnya terbuka, jadi belum dicetrekin, seperti itu ya. Nah, selanjutnya gerbang logika OR. Nah, di gerbang logika OR itu ditulis menggunakan tanda tambah atau plus dan memiliki konversi umum, yaitu output akan bernilai 1 jika salah satu input bernilai 1. Gerbang logika OR memiliki 2 atau lebih input. Nah, di sini di OR itu jika outputnya ada yang bernilai 1, ada yang bernilai 1, mau 1 A dan B, 1 dua-duanya, atau mau salah satunya 1 aja gitu, pasti outputnya bernilai 1. Kecuali kalau 0 dua-duanya, maka outputnya bernilai 0 juga gitu. Jadi kalau misalnya yang gerbang logika OR kan OR atau ya, jika salah satunya bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Apalagi kalau dua-duanya bernilai 1, maka outputnya bernilai 1, seperti itu. Nah, ini jika inputnya ada 2. Beda lagi kalau inputnya ada 3. Di sini kalau inputnya ada 3, kalau 0 semua pasti outputnya 0. Tapi jika salah satu dari ketiga output ini yang nilainya 1, maka nilainya 1 gitu. Jadi banyak yang nilainya 1. Mau inputnya 1, satunya 1, mau inputnya satunya 2, maka outputnya nilainya 1, seperti itu ya. Selanjutnya gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT itu ditulis menggunakan tanda titik. A terus garis di atas, dan memiliki nilai konversi umum, yaitu output akan bernilai berlawanan dari input. Jadi se-outputnya itu pasti berlawanan dengan input nilainya. Jika inputnya 0, maka outputnya 1. Jika inputnya 1, maka outputnya 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada gerbang logika kombinasional. Gerbang logika kombinasional ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND ini ditulis menggunakan tanda titik A, titik B, terus ada garis di atasnya,
dan memiliki konversi umum, yaitu output akan bernilai 0 jika semua input bernilai 1. Nah, outputnya bernilai 0 jika inputnya bernilai 1. Jadi, NaN ini kebalikan dari N ya. Nah, kalau 1 input 1 dua-duanya maka outputnya 0. Jika 0 atau salah satunya ada 0 maka outputnya bernilai 1. Gerbang NaN dapat memiliki 2 atau lebih input. Jadi bisa inputnya 2, bisa 3, atau bisa 4. Pokoknya 2 atau lebih ya. Nah, ini jika 3 ya, jika 3. Kalau 3 itu di sini 0, outnya 1 ya. Jika semua input bernilai 1. Nah, jika semua input bernilai 1. Seperti itu ya. Selanjutnya, gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR ini ditulis menggunakan tanda titik A plus B garis di atas dan memiliki konversi umum, yaitu output akan bernilai 0 jika salah satu input bernilai 1. Nah, di sini jika salah satu input ada yang nilainya 1 atau 1 dua-duanya, maka nilainya akan 0. Tapi jika inputnya 0 dua-duanya, maka nilainya 1. Gerbang NOR ini dapat memiliki 2 atau lebih input ya. Ini kalau 2, ini kalau 3 inputnya. Selanjutnya, gerbang logika XOR. Nah, gerbang logika XOR ini atau executive OR ditulis menggunakan tanda titik A plus bulat dalam plus B dan memiliki konversi umum, yaitu output akan bernilai 1, outputnya 1, jika hanya salah satu input bernilai 1. Jadi kalau salah satu input bernilai 1 saja, maka outputnya akan bernilai 1. Kalau 0 dua-duanya, maka outputnya 0. Dan kalau 1 dua-duanya juga, outputnya akan bernilai 0. Nah, di gerbang logika XOR ini hanya memiliki 2 inputan saja, tidak bisa lebih ya. Nah, yang selanjutnya gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR ini ditulis menggunakan tanda titik A plus B dan memiliki konversi umum, yaitu output akan bernilai 0 jika hanya salah satu input bernilai 1. Gerbang logika XOR ini dapat XNOR ya. XNOR ini dapat memiliki 2 atau lebih inputan gitu ya. Yang XNOR itu output akan bernilai 0 jika salah satu input bernilai 1. Jadi kalau misalnya 0 dua-duanya nilainya 1, kalau 1 dua-duanya nilainya 1. Tapi kalau salah satunya ada 0, maka nilainya jika salah satu inputnya ada 1, maka nilainya akan 0 gitu ya. Nah, setelah ini ada contoh cara membuat gerbang logika AND, OR, dan NOT ya. Kita menggunakan aplikasi Logic Circuit Designer untuk untuk mencoba membuat gerbang logika. Nah, di sini kan ini ada gerbang logika AND. Ya, misalnya kita menggunakan 2 input. Nah, 2 input ya, A dan B. Terus pakai LED buat menyalakannya. Terus di sini menggunakan garis. Ya, ini kita sambungkan. Ini yang N ya, kita sambungkan. Nah, ke sini. Terus ke sini ya. Nah, kita klik simulasi. Simulate untuk mencoba
Jika yang A dinyalakan, apakah lampunya menyala? Tidak. Jika yang B dinyalakan, lampunya menyala. Berarti kan N itu jika 1, maka outputnya 1. Tapi jika salah satunya ada yang 0, maka outputnya akan 0 alias mati, lampunya LED-nya tidak menyala. Seperti itu ya. Ini contoh gerbang logika N ya. Yang ini contoh gerbang logika N. Nah, selanjutnya kita coba yang OR. Yang OR. Diklik keluar dulu. Ini yang kita merakin ya. Sirkuit 1 itu tadi N. Sekarang sirkuit 2 OR. Sirkuit 2 yang OR. Kita pakai 2 inputan dulu saja ya. Nah, get kita sambungkan. Di sini kita sambungkan. Nah, terus pakai LED ya, jangan lupa untuk mengetahui nyala atau tidaknya. Ini yang OR ya. Kita coba klik simulate. Ketika A dinyalakan, nyala. Ketika B dinyalakan, dua-duanya nyala juga. Ketika A dimatikan atau dinolkan, tetap nyala. Namun ketika dua-duanya dimatikan, maka akan mati lampunya gitu. Jadi kan kalau OR tadi, jika A-nya 1, B-nya 0, hasilnya 1 alias nyala. Jika B-nya 1, A-nya 0, maka outputnya 1 alias nyala. Nah, jika dua-duanya 1, outputnya juga 1 nyala. Namun jika dua-duanya 0, maka outputnya 0 juga. Nah, tidak menyalakan lampunya gitu. Selanjutnya sirkuit 3 kita coba yang NOT. Nah, yang NOT kita coba. Yang NOT itu tadi inputnya hanya 1 ya. Inputnya 1. Cuman 1 inputnya. Kita coba ya. Nah, coba kita nyalakan. Simulate dulu ya, klik simulate. Nah, ketika inputnya 0, outputnya 1 ya. Nah, sekarang ketika saklarnya dinyalain, nah outputnya 0, tidak menyala LED-nya. Nah, ketika dimatikan atau 0 inputnya, maka outputnya 1. Ketika inputnya 1, outputnya 0. Seperti itu ya. Sekarang selanjutnya gerbang logika XOR. XOR kita coba. XOR itu 2 ya. Inputnya 2, outputnya 1. Kita coba. Kita coba. Sebentar. Nah, ini ya XOR. Nah, klik simulate. Ketika A dinyalakan, maka ketika A 1, maka outputnya 1. Ketika dua-duanya 1, maka outputnya 0. Nah, yang ini coba salah satunya 1, maka outputnya 1. Nah, terus ketika 0 dua-duanya, maka outputnya juga 0. Seperti itu kalau XOR. Sekarang kalau NAND. Kalau NAND itu
Tadi kalau nan coba kita klik simulate. Kalau nan itu ketika dua-duanya A dan B-nya 0, maka outputnya 1. Ketika A-nya 1, B-nya 0, outputnya 1. Ketika B-nya 1, A-nya 0, outputnya tetap 1. Dan ketika A dan B 0, maka outputnya ketika A dan B 1, maka outputnya 0. Namun ketika A dan B 0, outputnya 1 ya. Sambil dilihat aja tabel yang tadi, tabel gerbang logikanya. Sekarang NOR ya. NOR kita pasangkan di sini. Oke, sebentar. Nah, di sini kita klik simulate. Nah, yang X norma udah ya. NOR 2, 3. Ya, ini yang NOR ya. Yang NOR. Ketika A dan B 0, maka Y alias outputnya 1. Ketika A 1 dan B 0, maka outputnya 0. Ketika B 1 dan A 0, maka outputnya 0. Ketika A dan B 1, outputnya 0 juga. Jadi di gerbang logika NOR itu output bernilai 1 ketika inputnya dua-duanya bernilai 0. Seperti itu. Selanjutnya XNSOR. Nah, XOR coba. NXOR ya. Gets. Coba ya. Coba simulate. Nah, NXOR itu ketika A dan B bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Ketika salah satunya bernilai 0, maka outputnya 0. Nah, ya, ketika menyala dua-duanya, ketika A dan B bernilai 1, maka outputnya bernilai 1 juga. Jadi kalau misalnya salah satunya ada yang 0, maka nilai outputnya 0 juga. Seperti itu. Itulah contoh pembuatan gerbang logika dasar dan kombinasional menggunakan aplikasi Logic Circuit Designer. Nah, nanti kalian bisa mencobanya di rumah, bisa download Logic Circuit Designer dan bisa menggunakan beberapa input. Bisa kan kalau N tadi bisa 2 atau lebih, bisa 4 juga, nanti dicoba. Kalau 4 ketika A, B, C, D kan, kalau 4 berarti kan A, B, C, D. Ketika AB 1, CD 0, maka nanti hasilnya outputnya 1 atau 0 gitu ya. Oke? Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat ilmunya bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.